الصلاة والسلام عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Assalam Studio. Harapan dan doa saya, semoga sahabat semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya Rabbal alamin. Selamat datang di Assalam Studio. Mari bersama mendukung Assalam Studio dengan cara klik like dan tekan tombol subscribe-nya. Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar sahabat beriman tidak sesat. Inilah 6 hewan yang tidak boleh dibunuh menurut Islam. Sahabat beriman, Islam mengajarkan agar manusia menyayangi semua makhluk, termasuk hewan dan tumbuhan. Beberapa hewan mendatangkan maslahat untuk umat manusia. Ayam misalnya yang halal dikonsumsi telur dan dagingnya. Ada pula kuda, hewan tunggangan yang bisa juga dimanfaatkan susu dan dagingnya. Namun, ada beberapa hewan yang tidak boleh dibunuh. Setidaknya ada 6 hewan. Meski masih ada pertentangan ulama mengenai jumlah dan jenis hewannya. Dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW menyebut ada 4 hewan. Namun, satu hal yang penting digarisbawahi adalah larangan membunuh hewan itu lebih menekankan pada menyayangi dan melindungi makhluk Allah, selama hewan tersebut tidak mendatangkan mudarat kepada manusia. Dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW menyebut ada 4 hewan. Satu hal yang penting digarisbawahi adalah larangan membunuh itu lebih menekankan pada menyayangi dan melindungi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala selama hewan tersebut tidak mendatangkan mudarat. Keenam hewan ini memang menempati posisi tersendiri dalam khazanah Islam, meski pemanfaatannya tampak tak signifikan pada era modern. Hewan-hewan tersebut tercatat dalam tarik dan atau berjasa untuk para nabi. Sahabat beriman, inilah 6 hewan yang tidak boleh dibunuh. Semut. Semut menjadi salah satu hewan yang tidak boleh dibunuh dalam Islam. Hal ini sebagaimana dengan hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, salah seekor semut pernah menggigit salah seorang nabi. Lalu nabi tersebut memerintahkan untuk mendatangi sarang semut dan membakarnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan wahyu kepadanya. Apakah hanya karena seekor semut menggigitmu, lantas kamu membinasakan satu umat yang selalu bertasbih kepadaku? Hadis riwayat Muslim. Semut adalah makhluk Allah yang juga ikut bertasbih. Allah memberitahu bahwa semut bertasbih tidak sama seperti manusia bertasbih. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang menyebutkan dalam surat Al-Isra ayat 44 yang artinya, dan tidak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Allah telah memberitahukan bahwa semut adalah umat yang juga memberitahukan bahwa makhluk-makhluk, burung-burung, dan hewan-hewan semuanya adalah umat sama seperti kita. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti kamu. Burung hudhud. Burung hudhud merupakan salah satu burung yang dilarang untuk dibunuh karena memiliki jasa dalam kisah Nabi Sulaiman. Kisah burung hudhud sendiri sudah banyak orang yang mengetahui dalam Al-Quran. Kisah Nabi Sulaiman yang membawa Ratu Balqis bersama pasukannya menjadi beriman kepada Allah tidak lepas dari peran burung hudhud. Hal inilah yang membuat burung hudhud dilarang untuk dibunuh, karena pengaruh besar burung hudhud dalam sejarah Islam terhadap berimannya Ratu Balqis dan pasukannya. Lebah.
Siapa sangka ternyata lebah menjadi binatang yang dilarang untuk dibunuh. Hal ini karena lebah menghasilkan madu yang manfaatnya sangat besar terhadap kesehatan manusia. Bahkan madu menjadi obat alami bagi orang sakit. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 68-69 yang artinya, "Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia, dan di tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya, dan di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya, pada demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan." Al-Quran Surat An-Nahl ayat 68-69. Dari ayat di atas sudah jelas bahwa madu yang dihasilkan dari lebah bisa menjadi obat alami. Manfaatnya sangat banyak sekali, diantaranya sebagai pengontrol gula darah, mencegah penyakit, meningkatkan stamina, dan masih banyak manfaat. Burung surat. Burung syurat merupakan jenis burung pipit. Burung syurat bisa ditemukan di Eurasia dan benua Afrika. Alasan mengapa burung syurat dilarang dibunuh hanya ada dalam hadis yang telah dijelaskan mengenai 4 hewan yang dilarang dibunuh. Burung syurat memiliki paruh pendek dan merupakan burung pemakan biji-bijian. Bentuk kepalanya membulat dan memiliki bulu berwarna putih. Begitulah anatomi dari burung syurat yang haram dibunuh. Katak. Katak adalah hewan yang dilarang untuk dibunuh selain daripada keempat hewan di atas. Ada hadis yang menjelaskan mengapa katak dilarang untuk dibunuh, apalagi dikonsumsi dagingnya. Rasulullah SAW bersabda, "Berilah keamanan pada kodok, jangan dibunuh, karena sesungguhnya suaranya yang kalian dengar adalah tasbih dan takbir. Sesungguhnya hewan-hewan meminta izin kepada Rabb-nya untuk memadamkan api dari Nabi Ibrahim. Maka diizinkanlah bagi kodok, kemudian api menimpanya, maka Allah menggantikan untuknya panas api dengan air." Hukum membunuh katak dan menjadikannya sebagai bahan penelitian juga diharamkan, apalagi mengkonsumsinya. Hal yang membuat katak diharamkan dibunuh adalah karena suara katak setelah hujan merupakan caranya bertasbih kepada Allah. Katak dalam sejarah Islam juga berperan dalam kisah Nabi Ibrahim. Katak membantu menyiram air ke arah api yang membakar Nabi Ibrahim saat dihukum oleh Raja Namrud. Kucing. Semua orang pasti sudah mengetahui bahwa kucing diharamkan untuk dibunuh, karena hewan satu ini selain lucu, juga merupakan hewan yang Rasulullah SAW pelihara dan sayangi. Rasulullah SAW bersabda bahwa kucing bukan hewan yang najis, dalam artian ketika menyentuh apapun. Beliau bersabda, kucing itu tidak najis, dan dia sebagai hewan yang sering berputar-putar pada kalian. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sahabat beriman, itulah 6 hewan yang tidak boleh dibunuh dalam Islam dan sangat diharamkan untuk dibunuh. Tahukah sahabat beriman, menurut Kiai Haji Dawa Mu'alim, orang yang membunuh semut, lebah, burung hudhud, dan burung syurat bisa mendatangkan kefakiran atau kemelaratan. Percaya atau tidak, kembali pada diri manusia masing-masing. Tapi satu hal yang pasti adalah membunuh makhluk lain tanpa alasan yang jelas merupakan suatu perbuatan dosa. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari bersama mendukung Assalam Studio dengan cara klik like dan tekan tombol subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.